Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indari, NPM 719212886. Saya dari kelas Manajemen Koperasi dan UMKM 2018F. Hari ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, saya akan menganalisis studi kasus dalam koperasi, yaitu strategi pengembangan koperasi garam makmur sejahtera. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu strategi dan koperasi. Strategi merupakan suatu wujud rencana di bidang pemasaran untuk memperoleh hasil yang optimal guna sebagai pengembangan koperasi. Selanjutnya yaitu pengertian koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi merupakan bagian dari tatanan susunan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyusunan usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas, dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan masyarakat yang memiliki kemampuan terbatas tersebut. Maka pemerintah memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia. Selanjutnya saya mengambil studi kasus pada strategi pengembangan koperasi garam makmur sejahtera. Koperasi ini bergerak di bidang koperasi produksi, yaitu sebagai pelayanan bagi masyarakat untuk produksi pembuatan garam yang akan dijual atau bahkan disalurkan kepada supplier yang bekerja sama dengan koperasi ini. Adapun berbagai permasalahan yang biasanya terjadi dalam koperasi makmur sejahtera, yaitu yang paling umum sumber daya manusia atau SDM. Pengurus dan pengawas biasanya ada yang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan koperasi dengan baik, sehingga hal ini bisa menghambat jalan dan perkembangannya suatu koperasi. Selanjutnya yaitu adanya pesaing. Koperasi tentunya banyak, tidak cuma satu. Adanya pesaing di pasaran yang juga memproduksi penjualan barang dan jasa yang sama dengan yang koperasi ini tawarkan tentu ada, sehingga bisa jadi menghambat untuk jalannya sebuah koperasi. Tetapi bisa jadi pula sebagai upaya untuk meningkatkan dan menumbuhkan pemikiran untuk menciptakan produk yang inovatif agar mampu bersaing di pasaran. Selanjutnya, strategi pengembangan koperasi makmur sejahtera ini memanfaatkan teknologi digital dengan melakukan promosi di media sosial beserta harga produk dan foto produk, dan juga mengambil sampel atau contoh produk garam yang akan dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya, solusi dan sumbangsi saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan yang ada bagi koperasi garam makmur sejahtera, yaitu yang pertama, memilih lokasi yang tepat. Meskipun telah melakukan promosi penggunaan teknologi digital, tentu pastinya koperasi juga memiliki tempat fisik. Lokasi menjadi aspek utama yang paling penting dalam berkembangnya usaha dengan menentukan lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis tentu akan berpengaruh besar dalam berjalannya sebuah koperasi. Pilihlah koperasi yang bisa dijangkau oleh pelanggan dengan mudah namun juga dekat dengan lokasi bahan baku. Berhubung koperasi ini memproduksi dan menjual garam, tentu lokasi yang pas yaitu berada dekat dengan tambak garam. Yang kedua yaitu melakukan inovasi secara berkala. Pelanggan biasanya cenderung memiliki sifat bosan dan pasti selalu ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Maka dari itu bisa melakukan inovasi.
yang biasanya setiap usaha memiliki trennya masing-masing. Oleh karena itu, cobalah untuk mengembangkan dengan inovasi baru, tetapi tetap mempertahankan kualitas produk agar pelanggan tetap setia. Berhubung koperasi ini menyediakan garam, maka bisa jadi cobalah yang awalnya penjual garam kemasan seperempat bisa diganti dengan kemasan yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu melakukan analisis SWOT. Apabila kita sudah melakukan analisis SWOT atau SWOT terhadap koperasi yang sedang dijalankan, kita bisa mengetahui apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk evaluasi dan pengembangan koperasi makmur sejahtera ini, agar bisa bersaing dengan pesaing di pasaran. Selanjutnya yang keempat yaitu melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan. Mengevaluasi kinerja karyawan untuk mengetahui agar mereka sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Maka karena itu, keberhasilan suatu koperasi ada di tangan para pemimpin dan para karyawan pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu menerapkan strategi marketing mix atau bauran pemasaran. Untuk mengembangkan koperasi garam makmur sejahtera ini, maka bisa menambahkan atau menerapkan strategi bauran pemasaran, yaitu yang cukup kita kenal dengan 4P 7P, yang terdiri dari price atau harga, place atau tempat, promotion atau promosi, proses atau proses, dan physical evidence, yaitu bauran pemasaran. Agar dapat memahami dan membantu proses perencanaan dan pelaksanaan yang efektif untuk mengembangkan koperasi makmur sejahtera ini. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari analisis studi kasus ini, yaitu bahwa strategi yang efektif untuk mengembangkan koperasi salah satunya dapat dilihat dari stabilitas tingkat penjualan, dan akan menjadi lebih baik apabila suatu koperasi dapat meningkatkan penjualan mereka dari tahun ke tahun sesuai dengan kuantitas atau kualitas suatu produk yang mampu diproduksi oleh koperasi ini. Maka pihak manajemen harus membuat suatu strategi yang mampu memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada dan berusaha mengurangi dampak ancaman yang akan terjadi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam koperasi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.